Shalom adik-adik. Shalom Mbak Yupita. Shalom Mbak Wati. Ketemu lagi di kelas sekolah minggu kita. Bagaimana kabar Mbak Yupita? Puji Tuhan, luar biasa Mbak Wati. Oke. Kalau Mbak Wati gimana Mbak Wati? Mbak Wati sehat, luar biasa, diberkati Tuhan. Iya. Kita sapa dulu ya adik-adik di rumah. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya? Sehat? Puji nama Tuhan. Semangat untuk mengikuti sekolah minggu? Pastinya Mbak Wati. Oke. Nah, Mbak Yupita, kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita untuk mengikuti sekolah minggu. Nah, sebelum kita akan memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Jadi dipimpin oleh Mbak Yupita. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali mengucap syukur Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini kami bisa berkumpul kembali dalam sekolah minggu melalui online Bapa di rumah kami masing-masing. Tuhan sendiri akan memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan, kita mau menyenangkan Tuhan dengan hati kita, semangat memuji Tuhan dengan sukacita, begitu ya Mbak Yupita. Oke, kita akan mengajak adik-adik di rumah dan kita semua bersyukur di hadapan Tuhan. Kita angkat satu pujian, Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Puji nama Tuhan, kita semua anak raja, yaitu siapa? Anak Tuhan. Adik-adik di rumah bersyukur di tengah-tengah sekolah minggu kita, Tuhan terus mau untuk kita bersyukur bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Ya, Gitu. benar, Nah, Mbak Yupita, di dalam sekolah minggu kita masih online, Ya. gitu ya. Tetapi tidak mematahkan semangat kita untuk terus mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik ya Mbak Yupita. Kita sama-sama kita yakini firman Tuhan yang kita akan dengarkan bersama menjadi kekuatan iman di dalam kehidupan kita. Ya. Oke Mbak Yupita? Kita akan angkat lagu pujian Ku kasihi engkau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan.
kita mendengarkan firman Tuhan. Kira-kira siapa firman Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan kita? Iya, Mbak Wati, yang akan menyampaikan yaitu Ibu Ani. Oke, kita akan mendengarkan bersama-sama ya adik-adik ya. Kita akan panggil Ibu Anis untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Silakan Ibu Anis. Shalom adik-adik. Gimana kabarnya adik-adik di rumah? Pastinya sehat ya semua? Iya, puji Tuhan Ibu juga sehat. Sebelum Ibu bercerita lebih lanjut, Ibu mau bertanya sama adik-adik di rumah. Adik-adik di rumah punya teman nggak? Pasti punya ya. Siapa yang punya angkat tangan? Iya, kita punya teman. Ada teman di sekolah, ada teman di rumah, ada juga teman di gereja. Kalau dari teman-teman adik-adik, ada yang berambut keriting nggak? Ikal, ada nggak? Ada. Yang berambut lurus. Ada juga yang berkulit putih. Ada yang berkulit coklat. Ada juga ya. Iya. Sebelumnya Ibu mau bertanya lagi nih. Ibu punya teman berpakaiannya seperti ini. Kira-kira dari mana ya? Dari mana? Iya, dari Papua. Kalau yang pakaiannya seperti ini, coba dari mana? Pasti tahu kan adik-adik? Dari Bali. Kalau yang seperti ini, pasti semua tahu. Iya, dari Jawa, dari Jogja. Pasti adik-adik sering ya memakainya. Iya, di lagu pujian yang tadi kita pujikan, lagu pujiannya berjudul Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Kita disuruh Tuhan untuk mengasihi sesama kita, mengasihi teman-teman kita. Mau yang berkulit putih, berkulit coklat, berambut ikal, lurus, mau dari mana tadi? Dari Papua, dari Bali, dari Jawa, atau baik yang di luar negeri pun kita mengasihi mereka. Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Kita harus juga mengasihi teman-teman kita. Hari ini Ibu akan bercerita tentang Roh Kudus memberi kekuatan murid Yesus untuk bersaksi. Adik-adik di rumah yang sudah bisa membaca, boleh mengambil Alkitabnya ya. Boleh ambil Alkitab. Yuk diambil. Kita baca sama-sama Alkitabnya. Kita buka di 1 Korintus. Dibuka 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 5. Ibu tunggu. 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 5. Udah ketemu? Udah ya, kita baca sama-sama ya. 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 5. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Hari ini kita belajar tentang kesaksian Rasul Paulus di kota Korintus. Rasul Paulus bersaksi di kota Korintus. Di kota Korintus ini banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka juga banyak yang diberi kemampuan sama Tuhan. Mereka diberi kemampuan Tuhan untuk melayani, untuk bersaksi. Dari banyak murid-murid itu, di sini Rasul Paulus memberi nasihat kepada
kepada jemaat di Korintus, supaya mereka saat bersaksi tidak mengandalkan kepintarannya sendiri, mengandalkan kekuatannya sendiri, kepandaian ngomongnya. Mereka supaya nggak mengandalkan itu semua, juga supaya mereka tidak sombong. Rasul Paulus mengingatkan supaya mereka hanya memberitakan tentang siapa tadi? Tentang Yesus Kristus yang telah menyelamatkan manusia kita dari dosa. Tuhan Yesus yang telah menebus kita. Tadi Rasul Paulus mengatakan, perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan dan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia. Di sini kita melihat Rasul Paulus tidak menggunakan kepandaiannya untuk memberitakan Injil, tidak menggunakan kepintarannya untuk bercerita tentang Tuhan Yesus. Tetapi Rasul Paulus meminta kekuatan kepada Tuhan, meminta Roh Kudus untuk membimbingnya supaya apa yang disampaikan itu dari Tuhan. Kita dapat mencontoh dari Rasul Paulus ini, adik-adik. Kita dapat menceritakan kepada teman-teman kita tentang kebaikan Tuhan Yesus pada kita. Tetapi diingat lagi tadi, kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi kita meminta apa? Meminta pimpinan dari Tuhan. Kita meminta Roh Kudus untuk menuntun kita. Tapi saat Rasul Paulus memberitakan Injil di Korintus pertama kali, Rasul Paulus juga takut. Rasul Paulus gentar. Rasul Paulus juga merasa ketakutan. Tapi akhirnya Tuhan Yesus memberikan kekuatan pada Rasul Paulus. Rasul Paulus berani memberitakan tentang Yesus Kristus dengan pertolongan Roh Kudus tadi. Di sini kita dapat mencontoh menceritakan kebaikan Tuhan dengan teman sekolah kita atau tetangga kita. Bagaimana Tuhan Yesus menjaga kita waktu kita sakit, atau menolong orang tua kita, memberi rezeki kepada orang tua kita. Kita dapat menceritakan kebaikan Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus. Baik adik-adik, di sini Ibu ada pertanyaan. Adik-adik jawab ya di rumah ya. Di manakah tadi Rasul Paulus memberitakan Injil? Di kota mana tadi? Kota mana? Korintus. Iya. Terus tentang siapa ya yang diberitakan atau yang diceritakan oleh Rasul Paulus ini? Rasul Paulus cerita tentang siapa? Tentang diri Rasul Paulus sendiri, atau tentang orang tuanya, atau tentang orang lain, atau tentang Tuhan Yesus? Rasul Paulus cerita tentang Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus telah mengampuni segala dosanya, memberi penebusan atas dosa Rasul Paulus. Terus Ibu bertanya lagi, siapa yang memberi kekuatan kepada murid-murid Yesus waktu bersaksi? Seperti Rasul Paulus tadi, Rasul Paulus diberi kekuatan. Siapa ya yang memberi kekuatan itu? Roh Kudus. Iya, Roh Kudus memberi kekuatan kita, memampukan kita untuk bersaksi, supaya teman-teman yang mendengar kesaksian kita juga dapat merasakan kasih Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Begitu adik-adik. Hari ini juga ada ayat hafalan ya. Kita buka lagi Alkitabnya, kita baca sama-sama. 2 Timotius 1 ayat 8a. Sudah ketemu? Kalau yang belum ketemu boleh minta bantuan sama orang tuanya. 2 Timotius 1 ayat 8a. Janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Ulangi lagi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita.
Iya, ayat hafalan hari ini untuk menyuruh kita untuk bersaksi dengan tidak malu-malu, tetapi dengan meminta pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa supaya Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Baik adik-adik, cerita Alkitab hari ini sudah selesai. Kita berdoa sama-sama ya. Adik-adik di rumah juga ambil sikap doa yang baik. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberi kami ajaran yang sungguh baik untuk kami mengasihi sesama kami. Dan kami belajar menceritakan kebaikan-Mu kepada teman-teman kami. Beri kami kekuatan, beri kami Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk kami dapat menceritakan tentang kebaikan-Mu atas kehidupan kami kepada sesama kami, kepada lingkungan kami. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa. Terima kasih Bu Anis. Terima kasih untuk pemberitaan firman Tuhan. Kiranya apa yang kita dengarkan bersama-sama menjadi kekuatan iman kembali di dalam Tuhan. Iya, Mbak Wati. Oh iya, adik-adik jangan lupa untuk terus mengikuti sekolah minggu di minggu berikutnya. Iya, tetap semangat ya adik-adik ya, karena di dalam sekolah minggu kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan, tentang menyenangkan hati Tuhan terus di dalam Tuhan. Iya. Oke Mbak Yupita dan adik-adik semuanya, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita ya. Oke, kita akan mengakhiri di dalam doa. Silahkan adik-adik untuk sikap yang baik, berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Sikap yang baik, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di sekolah minggu hari ini Tuhan. Kami belajar tentang firman Tuhan, bagaimana kami harus mengasihi tentang perbedaan, dan biarlah apa yang sudah kami dengarkan bersama-sama melalui kebenaran firman Tuhan ini menjadi penguat iman kami Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri untuk kelas sekolah minggu ini dan kami kembalikan untuk aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik semuanya, Tuhan Yesus memberkati.